sepenuh hati. Teori 1-7 itu adalah teori. Tetapi yang poin ke-8 itu adalah intisarinya, teman-teman. Please give the best. Give full heart, berikanlah sepenuh hati untuk membangun tim Anda. Maka pasti usaha yang teman-teman lakukan pasti akan berhasil. Karena kerja keras, konsistensi, membuahkan hasil yang sukses. Baik, itu saja teman-teman sekalian sharing mengenai cara mudah membangun super team di dalam digital marketing dan bisa teman-teman terapkan secara global, universal. Kita buka, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk teman-teman boleh tanya jawab apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti dalam penjelasan saya tadi. Silakan. Mas Indra. Ya, silakan Pak Muhammad Sudirman. Terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh kita akuin, ini setiap minggu malam ikut termasuk yang ke-6 nih Mas Indra. Ya, oke. Konsisten Pak ya, luar biasa. Capacity building. Melalui Mas Indra nih, ikut ya. Ini Mas Indra, kami kan di minimarket ya, di minimarket. Tadi saya agak terlambat masuk tentang sifat-sifat tadi ya. Yang pertama, ini kita agak bermasalah tentang kasir. Kasir kita ini sudah kita kasih tahu SOP-nya, cara melayani pelanggan, mulai masuk diberikan salam, disambut, terus waktu melayani kasir, disebutkan jumlah barang dan lain-lain dan seterusnya. Awal-awal dilakukan, lama-lama kendor. Pak Indra, diingetin lagi, mulai lagi sehari itu besoknya kendor lagi. Jadi gimana nih? Apa nggak sesuai sifatnya dia sebagai kasir atau apa? Mas Indra mohon solusi yang pertama. Yang kedua tadi Mas Indra katakan contoh minimarket yang maju, yang melipatkan jumlahnya. Memang kalau di kita emang agak sulit begitu. Memang kita komunitas, tapi kan itu tergantung modal tanggapannya. Kemudian tadi saya pilih tadi dua-duanya begini. Maksud saya mengartikan silent itu begini. Pernah kejadian ada yang komplain karyawan kita itu tidak teliti ada barang yang kadaluarsa. Barang kadaluarsa, konsumen komplain, Pak ini katakanlah roti ini sudah kadaluarsa, tuker dong. Saya kebetulan ada di situ, langsung saya terima. Oh ya silakan Bu, kita tukar ini kita gantikan lagi. Nah maksud saya silent di sini kita mengalah, meminta maaf, tidak memberikan alasan untuk tidak kelemahan kita, kekeliruan kita itu dengan adanya barang kadaluarsa. Mungkin salah pengertian, mohon maaf kalau situ. Terus sementara itu aja Mas Indra, mohon solusinya untuk minimarket kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhammad Sudirman. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, izin saya menjawab. Bagaimana, ini sering sekali, pasti teman-teman saya sendiri juga sampai sekarang mengalami, Pak. Bagaimana solusinya? Controlling dan monitoring. Dan itu berulang-ulang. Makanya kalau teman-teman lihat, saya punya teman, dia kepala cabang di salah satu perusahaan dealer ya, dealer mobil. Setiap pagi pasti meeting. Saya tanya, satu hari saya tanya sama teman saya ini, bro, kok meetingnya tiap hari? Ya walaupun nggak waktunya nggak banyak, paling sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ternyata apa? Setiap pagi meeting itu diingatkan kembali. Tadi contoh kasus Pak Muhammad Sudirman punya minimarket. Maka kasirnya diingatkan lagi, jangan lupa ya, begitu konsumen masuk harus ikuti SOP-nya. Mengucapkan selamat datang di mana. Kemudian setelah konsumen selesai melakukan transaksi, jangan lupa ucapkan terima kasih, selamat datang kembali dengan penuh senyuman, kemudian tangan anjali dan sebagainya. Jangan lupa ya melakukan upselling. Konsumen setelah membeli produk, nah kita tanya, misalkan dia beli minuman yang ukurannya 600 ml. Kita lakukan upselling. Kak, tambah 2.000 aja Kak, minumannya jadi 1 liter misalkan. Atau cross selling. Dia beli minuman, kita tanya, Kak, makanannya enggak sekalian. Begitu sebaliknya, misalkan dia beli makanan saja,
kita lakukan cross-selling. Kak, minumannya sekalian. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus teman-teman reminder, lakukan controlling dan monitoring kepada tim kita. Supaya apa? Yang namanya manusia itu lupa cepat. Benar nggak? Maka apa? Kita tuliskan. SOP itu harus tertulis tadi, job desk, Pak. Tertulis dengan jelas, terperinci, kata-kata apa yang diucapkan, apa yang harus dilakukan, dan kita lakukan controlling. Kemudian setiap akhir bulan jangan lupa melakukan yang namanya evaluation. Evaluasi. Kita cek, kamu selama bulan ini ketahuan dari CCTV atau dari konsumen yang komplain. Ternyata tidak melakukan cross-selling ataupun upselling, atau pelayanannya jutek. Nggak ada senyuman. Walaupun pakai masker kan kelihatan tuh. Bola mata sorotnya kalau tersenyum, dengan tidak tersenyum tuh kelihatan. Orang yang melayani dengan sepenuh hati, kelihatan dari gestur tubuhnya, teman-teman. Nah, inilah pentingnya kita melakukan tadi, controlling, monitoring, dan evaluasi, Pak Muhammad Sudirman. Ya, tinggal nanti Bapak silakan bikin aja Pak satu Microsoft Word, ya, ataupun di Excel boleh, SOP, job description dari kasir, kemudian dari staff supermarket, kemudian lakukan apakah dia sudah melakukan SOP itu. Kita lakukan controlling dan monitoring, setiap akhir bulan lakukan evaluasi. Itu Pak ya. Kemudian yang kedua tadi sudut pandangnya saja Pak. Sudut pandang konsumen komplain itu dari speak up dia berbicara, kalau silent artinya dia diam. Sudut pandangnya dari sisi konsumen, bukan dari sisi kita sebagai produsen, ya, kita sebagai penjual. Kira-kira itu Pak Muhammad Sudirman. Mudah-mudahan berkenan dan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada di kolom chat. Izin bertanya, untuk membangun pasukan reseller yang produktif bagaimana caranya ya? Saya sebagai Pak Imam agen kosmetik. Lumayan bagus untuk brand awareness-nya. Saya sudah fasilitasi marketing kit yang powerful, video pembelajaran, product knowledge, kemudian grup WhatsApp sedikit. Ya, apa karena yang untuk gabung reseller karena gratis jadi merasa gak ada kepepet. Oke, baik. Nah, untuk membangun satu pasukan reseller, tentu saja ini product knowledge, kemudian marketing, kit, tools-nya sudah lengkap nih, Pak Imam. Tinggal Pak Iman, langkah selanjutnya adalah saluran pemasarannya. Saya punya teman, saya belajar banyak dari teman saya ini. Saya juga kaget, dia punya produk kecantikan. Kalau teman-teman tahu namanya sabun Clean Skin. Wah, itu sempat heboh 2 tahun lalu. Kenapa? Karena dalam waktu 1,5 tahun, teman-teman, dia bisa menjual sabun sebanyak 6 juta piece. Banyak nggak? Banyak sekali itu, 6 juta piece. Dia ngambil untung satu produk itu 10.000 saja. Udah berapa? 60 miliar pegang cash money. Luar biasa. Kenapa? Karena produknya dia riset itu adalah produk yang dicari pada saat itu. Walaupun sekarang trennya sudah turun, tapi dia sudah mendapatkan buahnya. Yang tadi ya, terjual 6 juta piece. Jadi bagaimana langkahnya? Setelah kita punya produk yang bagus, kita harus memberitahukan kepada banyak orang bahwa produk kita ini bagus. Inilah fungsi yang dinamakan marketing. Maka saluran channelnya bisa banyak. Lewat apa? Sosial media, kemudian lewat Google, lewat marketplace dan sebagainya. Nah, untuk case tadi teman saya dia membangun saluran pemasaran dari Facebook Ads. Dia mengundang banyak para pelaku advertiser ya, para pelaku bisnis online, Facebook Ads, dia ajarin caranya. Ini loh cara iklan di Facebook yang efektif. Dia sediakan produknya dan dia kasih margin yang cukup tinggi waktu itu harganya. Sehingga apa? Banyak orang tertarik menjual produk yang sama, iklannya juga sama, sehingga teman-teman bisa bayangkan, kalau 1 orang iklan kan berat, tetapi kalau 100 orang iklan dengan budget misalkan 1 juta aja, berarti dia tidak mengeluarkan biaya 100 juta, tapi 100 juta dibagi 100 orang. Nah, inilah fungsinya tim, teman-teman. Kita bangun kemitraan, itu kan juga termasuk membangun tim. Ketika 100 orang bekerja bersama-sama, tujuannya sama, semuanya dapat untung.
Jadi para pelaku advertiser mendapatkan keuntungan yang besar. Teman saya ini, Mas Akbar Tanjung, dia juga mendapatkan walaupun kecil, tetapi pengalinya jauh lebih besar. Itu. Ya, jadi Pak Imam PR-nya adalah membangun saluran pemasaran yang paling efektif. Cari kosmetik ini perbedaannya apa? USP-nya apa? Unique selling product-nya apa? Diferensiasinya apa? Apa bedanya produk saya dibandingkan produk yang lain? Nah, teman saya ini karena dia adalah leadernya, menciptakan sabun batangan untuk mencerahkan kulit. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak, sejak akhirnya dia muncul, penjualnya laris, udah muncul tuh produk-produk sejenis. Tetapi sekali lagi, karena sudah jadi leader, top of mind-nya orang taunya sabun batangan pencerah kulit adalah sabun clean skin. Itu kira-kira kurang lebih Pak Imam PR-nya adalah membangun channel saluran pemasaran yang efektif. Jadi Pak Imam harus belajar FB Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, sekarang TikTok Ads, bagaimana memasarkan produk itu ke banyak orang. Itu Pak ya, semoga bisa menjawab. Mungkin ada lagi pertanyaannya, silakan satu lagi sebelum kita akhiri, sudah mendekati jam 9 kurang beberapa menit. Apakah masih ada? Mengenai Human Research Development? Ya, tidak ada ya? Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan belajar bisnis bareng SKI pada malam hari ini. Kita mempelajari tentang Human Research Development. Minggu depan Bapak Ibu kita akan belajar lagi. Kalau hari ini kita belajar tentang SDM, minggu depan kita kedatangan tamu spesial juga, salah satu founder SKI. Beliau juga adalah dosen di Universitas Bina Sarana Informatika. Kita akan belajar bersama-sama dengan beliau mengenai manajemen keuangan. Nah, ya, finansial. Siap-siap nanti kalkulator Microsoft Excel-nya, kita akan belajar bagaimana sih solusi total membuat atau menyusun pembukuan dalam bisnis UMKM. Ya, pastikan teman-teman hadir, setel jadwalnya, dan jangan lupa bagikan info ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain bisa mendapatkan ilmu manfaat dari belajar bisnis bareng SKI ini. Karena semua acara ini adalah gratis, teman-teman. Kalau teman-teman ikut di luar, 1,5 jam mungkin harganya bisa 300, 400, 500 ribu. Tetapi pada kesempatan ini teman-teman bisa mendapatkan secara gratis. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi atas kehadiran, telah meluangkan waktu bersama di Belajar Bisnis bareng SKI. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Indra dan tim. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!